pagi itu ayam jantan bangun dari tidurnya. Ibunya datang dong ke kamarnya. Caca, Caca, Ya mama. bangun sudah pagi. Handphone aku mana? Bangun cari handphone. Sholat, mandi, makan, bantu mama bekerja di dapur. Kan libur. Tidak ada libur, sholat setiap hari. Kan kemarin udah. Berarti kemarin juga kamu sudah makan, sekarang kamu gak boleh makan. Hah. Buka matanya. Hah. Buka matanya sambil duduk di kasur. Oke buka. Ding. Dua-duanya. Oke. Ding 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 ding. Bangun. Iya. Masuk kamar mandi. Masih ngantuk. Cici stop. Mau kemana kamu? Caca ini. Caca stop. Kenapa mama? Caca mau kemana? Mau ke kamar mandi. Kamar mandinya bukan di sana. Buka matanya. Wah, sana kamar mandinya. Masuk kamar mandi harusnya kaki kiri dulu disunahkan. Lalu dia baca doa masuk kamar mandi. Dia nggak baca doa. Dia nggak masuk kaki kiri kaki kanan nggak penting, bahkan dia loncat-loncat. Masih ngantuk. Waktu dia loncat, Caca menginjak sabun yang tertinggal bekas kakaknya. Ambil air wudhu. Caca ambil air wudhu. Begitu dia wudhu, dia lihat bundanya nggak ada. Cuma cuci muka, langsung keluar dia. Begitu belok ada bundanya. Sudah wudhunya. Sudah bunda. Urutan wudhu apa aja pertama kali? Muka. Muka. Kedua. Muka lagi. Ketiga. Muka lagi. Jadi kamu wudhu cuma muka doang. Masuk lagi ya. Wudhu lagi dia. Habis wudhu dia gelar sajadah, sholat subuh. Dia sholat subuh terpaksa karena takut sama bundanya, bukan sama Allah. Dia takbir yang keras supaya bundanya dengar kalau dia sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Bundanya ada di sana. Assalamualaikum warahmatullah. Sholat subuh berapa rakaat? Aku lupa. Astagfirullahaladzim. Caca, kamu setiap hari sholat subuh kamu ngikutin siapa? Ngikutin imam. Berapa rakaat subuh? Dua. Makasih udah dikasih tahu. Dua bunda. Sholat yang betul. Iya bunda, salah banget bunda, aku jahat ya Allah. Bunda aku jahat ya Allah. Untung papa aku istrinya cuma satu ya Allah. Sholat dia betul. Ustaz kenapa ketawa istri yang satu istri? Allah betul. Sholat dia betul. Habis sholat dia main. Wah, lihat TikTok. Foto-foto monyong-monyong. Caca. Ya bunda. Handphone bunda kamu pegang. Pinjam. Taruh. Sebentar saja. 1 menit. Taruh. Bunda aku kan libur. Bantu bunda dulu di dapur. Main handphone dulu baru aku bantu bunda. Mandi dulu. Main handphone dulu nanti aku baru mandi. Bantu bunda sapu di luar. Main handphone dulu nanti baru bantu di luar. Caca. Bunda. Bunda tiap hari marah sama aku, bentak-bentak aku, mentang-mentang aku anak kedua. Kakak sekarang sudah baik, yang namanya Cici. Sekarang Caca diomelin mulu. Bunda jahat, bunda jahat, bunda jahat. Caca. Mandi. Enggak. Yang gitu. Marah. Berebut. Lempar handphone. Marah Caca. Masuk kamar mandi Caca. Mandi.
di dalam kamar mandi karena anak ini tidak pernah mau tahu nasihat dari gurunya. Dia bukan mandi, nak. Dia buka itu sampo, dia acak-acak itu di tempat air sampai berbusa banyak. Dia ambil odol, dia tulis Bunda Jahat. Dia acak-acak lagi, sabun habis. Setelah itu dia keluar, dia masuk kamar, dia tutup pintu keras-keras. Lempar video. Lalu dia masuk ke dalam kamar, dia tutup pintunya keras-keras. Sebentar. Lalu dia masuk, lalu dia tutup pelan-pelan. Pelan-pelan. Tutup pelan. Duduk dia, nangis dia. Dia tarik kasur, dia lempar spraynya, tidak dia rapikan, bantalnya dia buka, dia sobek-sobek, dia acak-acak, lalu dia pergi ke jendela, dia buka jendela, naik dia ke jendela. Aku benci. Bunda cuma sayang sama kakak. Ayah pergi mana mau pulang-pulang. Dia naik ke jendela. Aku mau pergi. Selamat tinggal Bunda. Nggak punya anak seperti aku. Anak yang nakal kan? Bunda yang jahat, bukan aku yang nakal. Aku kan libur, masa nggak boleh main handphone? Aku mau loncat, main ke tempat teman aku. 1, 2, tinggi betul. Aku harus berani karena aku mau kabur. Aku tidak betah di rumah. 1, 2. Pergi dia ke belakang rumah, lari. Ada kaleng, dia tendang. Bukan cuma sekedar dia tendang, dia teriak, Bunda jahat, Mama jahat. Dia ambil lagi batu. Mama aku paling jahat. Dia lempar dengan tenaga sekuat-kuatnya. Di ujung sana ada rombongan orang yang sedang akan berburu babi. Anjing baru dikeluarkan, tali belum dipasang. Dia lempar, Bunda jahat. Anjing baru keluar, yang satu lagi garuk-garuk kepala, yang satu baru dipasang talinya. Batu melayang, kena anjing itu nih, kena nih. Anjing langsung melihat, bilang sama temannya, wah, anjing ngobrol, dikejar itu si Caca. Bunda! Padahal baru tadi dia bilang Bunda jahat. Anjing baru melirik, baru Bunda! Kakinya lari. Yang punya anjing lari juga di belakang. Weh, anjing kita lepas, lari. Caca di depan lari, di tengah anjing lari, di belakang yang punya anjing ikut lari. Lewat depan Pak Polisi, kata Pak Polisi, hebat, baru kali ini maraton 3 generasi. Anak-anak, anjing dan teman-temannya, pemilik anjing dan teman-temannya lari, nggak tahu lari kemana, tersesat, lewat lapangan, lewat perumahan, lewat lorong, lewat gang, lari terus sampai siang. Caca sudah tidak tahu ini di mana. Waktu asar datang, masih lari, sampailah di seemperan musola. Caca capek, anjing pun capek, yang ngejar pun capek. Kata yang ngejar, anak kecil, lari-lari aja, jangan ajak-ajak anjing. Kata anjing, aku lari aja, kau kenapa ikut-ikut? Anjingnya dibawa pergi, bawa pulang. Ayo pulang, dibawa. Si Caca bingung, ini di mana? Om, anjingnya dibawa pulang. Iya. Aku nggak dibawa pulang. Kau bukan anjing. Aku bukan anjing. Bingung dia.
Dia nggak tahu ini di kampung apa. Dia nggak tahu ini di dusun apa. Dia nggak tahu ini di komplek apa. Bingung. Hujan. Gak lama tukang mie ayam datang. Berhenti juga. Dia berteduh sambil mau sholat. Anak hebat. Belum terdengar adzan sudah ada di masjid. Caca. Anak sekolah di tempat yang keren. Tempatnya hebat sekolah aku. Bagus. Masuk dia ambil air wudhu. Dia ingat tadi pagi pernah dibentak sama ibunya, wudhu yang betul supaya orang lain melihat wudhu yang betul seperti apa. Dia wudhu yang betul supaya kelihatan sama manusia dan nampak baik. Padahal kebaikan itu hanya Allah yang akan menilainya. Manusia cuma pura-pura dia bilang baik. Nanti kelihatan kita jahat, kita dibilang jahat lagi. Wudhu dia. Habis sholat hujan reda. Maghrib selesai sudah mulai gelap. Cacat dari pagi belum makan. Dia pegang perut sambil ngeliatin mie ayam. Tukang mie ayam sambil duduk, pakai sendal, pakai sepatu. Dia bilang, hei anak soleh. Iya, Om. Kamu lapar? Kok tahu? Perut kamu bunyi. Iya, aku belum makan. Karena kamu rajin sholat, berjamaah di musola, berjamaah di surau dan di masjid, aku buatkan kamu satu mie. Om, aku nggak punya uang. Gratis. Makasih Om ya, Om baik sekali. Dibuatkan mie, dikasih mie-nya deh. Makan cici itu mie-nya, semangat. Waktu makan mie 3 suap, waktu makan mie 3 suap, si Caca tadi tiba-tiba nangis. Nangis Caca. Yang kasih mie bilang, kenapa kamu nangis nak? Aku ingat bunda. Anak hebat selalu ingat orang tuanya. Orang tuamu masih ada? Masih. Kenapa kamu nangis? Om, Bunda Caca jahat. Makanya Bunda makanya aku ada di sini. Siapa jahat? Bunda. Om baik sekali. Kenapa Om baik? Om kan bukan siapa-siapa aku. Aku lapar, Om kasih aku makan. Om tahu kalau aku lapar. Aku dibuatkan makanan sama Om, 1 mangkok mie gratis pula. Om adalah orang paling baik yang aku kenal dibandingkan bunda aku. Tukang mie marah. Kenapa bunda kamu jahat? Aku libur tidak boleh main handphone. Aku sholat dipaksa, ngaji dipaksa. Bahkan nih, celana aku bolong digigit anjing gara-gara bunda. Om baik sekali, tapi bunda jahat. Om tadi marah. Jangan dimakan lagi mie-nya. Ditarik mie-nya. Om, belum habis. Tunggu. Siapa yang paling baik? Om. Siapa yang jahat? Bunda. Aku lagi enak-enak tidur dibangunin. Sebentar. Kenapa aku baik? Om buatkan aku mie. Walaupun hanya 1 mangkok? Iya. Tapi kan Om gak kenal aku. Berarti Om baik. Ibu aku ngelahirin aku tapi ngomel-ngomel sama aku. Dengar. Aku buatkan mie berapa kali sama kamu? 1 kali Om. Ibu kamu berapa kali buatkan mie? Banyak. Dari kecil? Banyak banget. Kemarin buatkan mie, bikin nasi gerong, bikin mie juga. Berarti siapa yang jahat? Udah. Dengar. Mulai marah. Siapa yang mengandung kamu selama 9 bulan, wahai Caca? Ibu aku. Siapa yang melahirkan kamu sehingga dia berdarah-darah dengan nyawa taruhannya? Ibu aku. Siapa yang menyusui kamu hingga 2 tahun bahkan lebih? Ibu aku. Siapa yang menjaga kamu dari kecil hingga kamu tumbuh besar dan mengantarkan menyekolahkan kamu ke sekolah yang baik? Ibu aku. Siapa yang memberikan obat ketika kamu sakit dan mengantarkan ke rumah sakit? Ibu aku. Terus siapa yang jahat? Siapa yang jahat? Yang jahat. Om yang jahat, ngasih aku cuma 1 mangkok. Jahat deh. Ibu aku ngasih aku mie banyak, nasi goreng semua. Iya, aku adalah orang paling jahat dan paling baik adalah ibumu. Ya ibu aku baik. Aku mau pulang. Aku mau minta maaf. Pulang, minta maaf sama ibu kamu. Jahat. Iya, aku jahat. Pulang. Pulang. Kenapa kembali? Aku nggak tahu jalan pulang. Aku tersesat. Lurus.
tanda merah, lari lagi. Di sana ada komplek, lewat di komplek lorong itu masuk. Di belakang sana ada sawah, lalu masuk. Itulah rumah kamu. Sudah malam. Sudah malam. Tadi hujan lebat. Lari. Dia tidak takut lagi sama anjing, tidak takut lagi sama apapun, tidak takut dengan gelap. Yang dia lihat wajah ibunya, dia pengen cium tangan mamanya. Sudah bilang mamanya jahat, lalu dia bilang tukang mie ayam orang paling baik. Lari dia. Tibalah dia di ujung rumahnya. Dia lihat lampu-lampu rumah temannya sudah padam. Bertanda anak-anak sudah dalam pelukan ibunya, dielus kepalanya, diselimuti, dijaga setiap kali ada nyamuk datang. Tapi apa yang terjadi? Caca masih berlari. Dia lihat satu rumah masih menyala lampunya, jendelanya terbuka, pintunya menganga. Dari kejauhan dia lihat mamanya, bundanya sedang pegang handphone, lihat jam, lihat keluar, dia telepon. Caca, ya Allah, pasti mama lagi telepon teman-teman aku belum pulang. Aku mau lewat belakang, aku mau mandi, aku mau ganti baju, aku mau sholat isya, aku mau minta maaf sama Allah, mau minta maaf sama bunda. Dia pergi ke belakang, tapi apa yang terjadi? Pintu belakang terkunci. Dia lihat ke atas jendela tempat dia melompat tadi, tertutup. Caca berdoa, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa Caca yang selalu ngebantah bunda. Ampuni dosa Caca yang lebih senang main handphone daripada pegang Al-Quran. Ya Allah, ampuni dosa bunda. Ya Allah, sehatkan bunda. Ya Allah, panjangkan umur bunda. Ya Allah, sayangi bunda sebagaimana bunda menyayangi Caca dari mulai Caca kecil hingga Caca besar. Sejak saat itu Caca menjadi anak yang baik. Sejak saat itu Caca menjadi anak yang soleh dan soleha. Sejak saat itu Caca lebih senang menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Karena Caca pengen ajak ibunya masuk ke dalam surga. Kak Iman mau tanya, siapa yang sayang sama ibunya? Angkat tangan. Turun lagi. Kak Iman mau tanya, siapa yang mau ajak ibunya masuk surga? Turun lagi. Siapa yang pengen ibunya sehat dan panjang umur? Turun lagi. Anak soleh pasti jawab dengan jujur kalau mau ajak orang tuanya masuk surga. Siapa yang pernah berbohong sama ibunya walaupun hanya satu kali? Abang hebat, kakak hebat. Hebat. Angkat yang tinggi supaya malaikat mencatat dan kalian berjanji gak mau bohong lagi sama ibunya. Turun lagi. Kak Iman bertanya, siapa yang pernah membantah ibunya? Yang tinggi saya, gak apa-apa. Turun lagi. Siapa yang pernah marah sama ibu dan ayahnya sampai menangis dan teriak-teriak walaupun hanya satu kali? Hebat. 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 Turun lagi. Siapa di hari Jumat yang baik ini, anak-anak Kak Iman nanti begitu pulang, berani bilang sama bundanya, sama ayahnya, sambil cium tangannya, sambil peluk, mumpung kita masih bisa peluk, lalu berbisik ke telinganya, bunda, maafkan aku sayang bunda karena Allah. Hebat. Yang tinggi cantik, yang tinggi berani, yang tinggi, yang tinggi. Turun lagi. Di rumah kita punya orang tua yang melahirkan kita, menjaga kita dari pagi sampai malam. Di sekolah keren ini, di sekolah hebat ini, kita punya orang tua. Setiap pagi dia datang lebih awal dibanding kita. Dia pakai baju terbaik, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan suaminya. Dia buka pintu hatinya lebar-lebar, dia buka pintu gerbangnya lebar-lebar. Dia mau memberikan ilmu untuk kita. Siapa orang tua kita di sekolah? Siapa orang tua kita di sekolah? Hebat. Siapa orang tua kita di sekolah? Siapa yang sayang sama gurunya? Siapa? Turun lagi.
Siapa yang pengen gurunya selalu sehat dan panjang umur? Turun lagi. Siapa yang selalu mendoakan dan mau mendoakan supaya semua urusan gurunya diselesaikan semua, Allah dimudahkan semua? Turun lagi. Siapa yang mau mendoakan semoga gurunya yang belum menginjakkan kaki ke tanah suci segera ke tanah suci? Turun lagi. Siapa yang mau ajak gurunya masuk ke dalam surga? Turun lagi. Jujur anak soleh, siapa yang pernah kesel sama gurunya gara-gara dimarahi atau dinasehati? Hebat kakak, hebat. Yang tinggi saya, gak apa-apa. Yang tinggi, berani, berani, berani. Turun lagi. Siapa yang pernah membantah gurunya walaupun hanya satu kali? Diminta suruh duduk dia masih jalan-jalan, diminta dengarkan dia masih bercerita. Angkat tangan tinggi. Diminta jangan pernah berkelahi dia masih berkelahi. Turun lagi. Siapa yang berani minta maaf sama gurunya? Insya Allah di Jumat berkah ini kalian hebat, berani cium tangan gurunya lalu minta maaf. Turun lagi. Di rumah kita punya adik, punya kakak, punya saudara. Di sekolah saudara kita banyak. Di sekolah adik kita banyak. Di sekolah kakak kita banyak. Dia tinggalkan juga ibunya, dia tinggalkan juga ayahnya. Datang ke sini kita bersama-sama 1 hari, lebih dari 5 jam. Setiap hari kita bermain, setiap hari kita bersama, setiap hari kita berbagi makanan, setiap hari kita berbahagia. Tapi kita pernah berkelahi sama teman kita. Siapa yang pernah berkelahi sama temannya? Turun lagi. Kita pernah iri sama teman kita sampai mengejeknya hingga membuat dia nangis. Siapa yang menyesal pernah mengejek temannya, membuli temannya? Insyaallah. Turun lagi. Siapa di antara kalian nanti bahkan sekarang jika temanmu ada di sampingmu berani pegang tangannya lalu berjabat tangan bilang maafkan aku? Hebat, hebat. Hebat, hebat. Salaman sama temannya, pernah berbuat salah, minta maaf sekarang. Hebat. Dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Minta maaf sama temannya, luar biasa. Hebatnya anak ini. Keren, luar biasa. Bersalaman, berjanji gak akan bully lagi, berjanji gak akan ejek lagi, berjanji tidak akan pelit lagi sama teman.